Oh no! Means I've got this too. Wait, Steven! Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan seri spesial edisi Ramadan berjudul Moon Knight. Disclaimer, pembahasan kami bersifat spoiler. Jadi, bagi kalian yang ingin menonton secara keseluruhan series dari Moon Knight, kami sarankan untuk berlangganan langsung di Disney Plus Hotstar. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh mayat dari Mark Spector yang ditenggelamkan oleh Harrow. Sembari meminta maaf atas apa yang telah terjadi, Harrow mengambil usapti dari Amit yang saat itu telah ditemukan oleh Mark. Di satu sisi terlihat Layla dengan begitu cermat mengamati setiap pergerakan dari Harrow sembari membunuh satu persatu anak buah darinya. Setelah Harrow berhasil mengambil usapti dari Amit, ia mulai mengaplikasikannya ke dalam tongkat yang ia miliki. Hingga kini, kekuatan Harrow tak tertandingi. Semua orang pasti akan tertunduk kepadanya. Saat Harrow serta pengikutnya mulai pergi, Layla langsung menghampiri mayat dari Mark sembari menyesal karena telah meninggalkannya tewas sendirian. Lalu ia menemukan skarab yang juga saat itu dipegang oleh Mark. Karena Layla masih memiliki ambisi untuk menghentikan pergerakan dari Harrow, ia memutuskan untuk menyamar menjadi salah satu pengikut darinya. Mereka mulai menginvasi Kairo, bahkan memanipulasi penjaga dengan kekuatan yang kini Harrow telah miliki. Ketika Harrow sedang menyuruh anak buahnya untuk membersihkan setiap jasad yang ada, Layla tiba-tiba terkejut dengan sebuah mayat yang bisa berbicara kepadanya. Mayat itu mengaku sebagai jelmaan dari Dewi Taweret yang ingin memberi pesan kepada Layla bahwa ia takkan bisa melawan Harrow sendirian yang terlalu begitu kuat. Ia membawa pesan dari Mark yang telah mati jika dirinya bisa dibangkitkan kembali asalkan Layla bisa mengeluarkan Khonshu dari kurungan yang berada di kumpulan dewan. Lalu Shin bergerak kepada kumpulan dewan yang mulai merasa adanya gangguan ketika seseorang berusaha untuk membangkitkan Amit. Dan benar saja, tak lama kemudian Harrow datang bersama para pengikutnya. Mereka menyerang setiap avatar dari para dewa dan langsung membangkitkan Amit dengan wujud aslinya, yaitu seekor buaya betina. Saat Amit dibangkitkan, ia bertanya pada siapa dirinya harus berterima kasih. Lalu terjadilah dialog di antara Harrow dengan Amit yang akan bekerja sama untuk memperluas kerajaannya. Sementara itu Layla yang sedang mengikuti pergerakan Harrow justru berhasil mengeluarkan tubuh dari Khonshu setelah ia menghancurkan patungnya. Ketika Khonshu kembali bangkit, ia tak merasakan keberadaan dari Mark Spector di dunia ini yang ia duga telah tewas dalam pertempuran. Layla menjelaskan kepadanya bahwa Mark tewas di dalam pertarungan untuk mencoba menyelamatkan Khonshu. Dan kini Khonshu membutuhkan seorang avatar baru untuk menghentikan Amit. Tetapi Layla tak mau melakukan hal itu. Setelah apa yang Khonshu lakukan kepada kehidupan Mark, ia lebih memilih untuk bekerja sama tanpa harus diperbudak oleh siapapun. Padahal saat itu Amit telah mengajak Harrow untuk berkeliling, mensucikan setiap jiwa yang berada di Kairo, lalu setelah itu mereka akan berkeliling dunia. Ketika Amit baru saja melangkah, Khonshu memutuskan untuk menghadangnya terlebih dahulu. Ia takkan rela membiarkan Amit memiliki avatar yang merupakan seorang pendosa. Di satu sisi, Mark yang telah menemukan damainya dipersilakan oleh Dewi Taweret untuk menikmati setiap keindahan dan kedamaian yang ada. Namun ternyata Mark memilih jalan yang berbeda, di mana ia memutuskan untuk kembali menghampiri jasad dari Steven yang saat itu telah membeku dan meninggalkan kedamaian indah yang ia miliki. Saat itu, Mark menyesal dan meminta maaf karena telah gagal melindungi Steven. Ketika Mark sedang memegang tangannya, tiba-tiba mereka berdua membeku dan tak lama kemudian mereka berdua sama-sama bangkit kembali.
Beruntungnya saat itu mereka berdua mendapatkan bantuan dari Dewi Taweret yang menghentikan laju badai pasir yang berusaha menenggelamkan mereka berdua. Sehingga mereka bisa segera kembali ke gerbang kehidupan. Dan ketika mereka berdua masuk ke dalam gerbang kehidupan, nyawa Mark kembali bangkit yang otomatis kembali membangkitkan Moon Knight. Padahal saat itu Amit hampir saja bisa membunuh Khonshu. Setelah kebangkitan kembali Moon Knight, Khonshu mengajak Mark untuk membantunya menghentikan Harrow serta Amit yang berusaha untuk menguasai dunia. Tetapi Steven tak mau sebodoh itu. Ia ingin melakukan kerjasama kesepakatan yang baik dan benar dengannya. Padahal saat itu situasi sangat amat genting. Pada akhirnya Khonshu berjanji ia akan membebaskan mereka berdua jika mereka berhasil menghentikan Harrow dan mengurung kembali Amit ke dalam tempatnya. Dan setelah kesepakatan terjadi, Khonshu langsung membawa Mark ke daerah Kairo menggunakan kekuatan Dewa Langit malamnya. Sementara itu di ruang dewan, saat itu Layla sempat menyelamatkan salah satu avatar yang memberitahu jika mereka harus mengurung Amit dalam bentuk manusia. Dan satu-satunya cara adalah mereka harus mengumpulkan seluruh avatar yang tersisa. Namun sayangnya Layla tak mendapatkan jawaban yang lengkap karena avatar tersebut telah tewas terlebih dahulu. Ketika avatar tersebut tewas, Layla sempat memanggil kembali Dewi Taweret untuk meminta bantuan. Beruntungnya Dewi Taweret selalu hadir. Bahkan saking semangatnya, Dewi Taweret berteriak yang membuat Harrow mengetahui keberadaan dari Layla sehingga ia langsung mengeluarkan kekuatannya. Ketika Layla kebingungan dengan kesepakatan di antara dirinya dengan Dewi Taweret, mereka akhirnya memutuskan hanya akan menggelar kesepakatan sementara. Dan tentunya Dewi Taweret mengiyakan hal tersebut. Lalu berubahlah Layla dengan kostum terbaik yang dimiliki oleh Dewi Taweret. Sementara itu pengikut Amit telah mengumpulkan beberapa nyawa yang membuat postur tubuh dari Amit semakin membesar. Diikuti dengan kekuatan yang Harrow berikan kepadanya. Tetapi semua itu tak berlangsung lama. Karena Moon Knight datang di waktu yang tepat. Ia langsung menghajar Harrow yang berada di atas piramida dan menyeretnya ke bawah. Tak hanya itu, Amit dan Khonshu pun mengalami pertempuran Baiwan ketika avatar mereka masing-masing saling menghajar satu sama lain. Ketika pertempuran sedang terjadi, Mark mendapat bantuan dari Layla yang telah berubah menjadi avatar dari Dewi Taweret. Saat itu Mark cukup terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Layla. Namun mereka tak bisa berbicara banyak terlebih dahulu karena ada Harrow yang harus mereka hentikan terlebih dahulu. Akhirnya mereka bahu-membahu menghajar Harrow dengan skill serta kekuatan mereka masing-masing yang tentunya kini jauh lebih baik. Karena saat itu Steven serta Mark telah memutuskan untuk bekerja sama. Mereka dengan lihai memperlihatkan skill yang mereka miliki masing-masing. Sayangnya, meskipun Moon Knight mendapat bantuan dari kekuatan Dewi Taweret, Harrow terlalu kuat bagi mereka. Mark bahkan terpentalkan ketika Harrow berhasil membuat Layla tak berdaya. Setelah itu, Harrow mulai mencoba mengambil kekuatan dari Moon Knight dengan menancapkan tongkatnya tepat ke arah dada dari Mark. Dan ketika kekuatan perlahan tertarik, kejadian menganehkan kembali terjadi, di mana baik Mark maupun Steven tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Saat mereka tersadar, seluruh musuhnya telah tewas tak berdaya, bahkan Harrow itu sendiri. Layla yang menyaksikan kejadian itu pun bahkan mencoba menegaskan jika itu bukanlah perbuatan dari Mark ataupun Steven. Ia sangat meyakini hal tersebut. Tetapi karena mereka tak memiliki waktu yang cukup banyak, Layla langsung meminta bantuan kepada Mark untuk segera menyeret kembali Harrow ke Dewan Para Dewa. Kemudian mereka mulai melafalkan mantra untuk mengurung kembali Amit ke dalam patungnya. Sempat terjadi sedikit penolakan di mana Harrow mencoba untuk bangkit kembali. Beruntungnya semua itu berhasil berkat bantuan dari kekuatan para dewa. Setelah Amit berhasil kembali dikurung, Khonshu meminta kepada Mark untuk segera membunuh Harrow karena selama Harrow hidup, maka Amit pun akan tetap hidup. Namun Mark menolak karena merasa urusannya telah selesai. Apabila Khonshu ingin membunuhnya, maka ia harus melakukannya sendiri. Lalu kesepakatan mereka selesai dan tubuh Mark tiba-tiba berpindah kembali ke fasilitas medis Putnam. Di sana ia kembali bertemu dengan Dr. Harrow. Kali ini Mark telah paham dengan segala prosedur yang ada. Ia bertanya kepada Dr. Harrow apakah dirinya percaya jika Khonshu dan Amit itu nyata.
Dr. Harrow menjawab, ia tak percaya. Tetapi Mark percaya akan hal itu. Saat Mark melihat langkah kaki dari Dr. Harrow, ia melihat langkah tersebut meninggalkan bercak darah. Dan disitulah Mark tersadar jika semua ini hanyalah ilusi semata. Kemudian ia mengucapkan selamat tinggal dan terbangun di kediaman Steven yang dulu. Ternyata semua ini berhasil. Ia berhasil keluar dari dunia tersebut dan kembali ke dunia nyata sebagai manusia yang normal. Dan episode terakhir di series Moon Knight ini memunculkan scene yang cukup epik, di mana scene menampilkan Harrow yang saat itu sedang berada di pusat rumah sakit jiwa. Saat perawat hendak memindahkannya, tiba-tiba seorang pria meminta kepada perawat itu untuk membiarkan dirinya membawa Harrow. Dengan perlahan, Harrow dibawa keluar dari fasilitas tersebut. Hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam sebuah mobil limousine yang terdapat Khonshu di dalamnya. Melihat keberadaan Khonshu, Harrow berkata jika ia tak bisa melukainya lagi. Memang, Khonshu saat itu tak menolak perkataan dari Harrow karena ia tak mau menyakitinya. Namun ia dengan bangganya memperkenalkan avatar terbaru dari dirinya. Setelah kesepakatan di antara ia dengan Steven maupun Mark selesai. Perkenalkan, ini dia Jake Loki. Avatar terbaru dari Khonshu yang tak kenal ampun, rela melakukan apapun bahkan untuk membunuh Harrow sekalipun. Dan series Moon Knight berakhir di sini. Terima kasih telah mengikuti pembahasan series dari Moon Knight di channel Sneakflix selama 1 bulan penuh. Bagaimana tanggapan kalian wahai para pecinta Marvel Universe? Komen di bawah untuk rekomendasi series atau film selanjutnya yang perlu kami bahas untuk kalian semua. Dan sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.